Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat ya. Lebih tepatnya kita belajar membuat grafik fungsi kuadrat. Sebelum ke grafik fungsi kuadrat, kita lihat aplikasi grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan nyata. Untuk apa kita mempelajari fungsi kuadrat? Apakah ada aplikasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Perlu kita ketahui bahwa semua rumus yang ada di dalam matematika, baik fungsi, persamaan, angka-angka, simbol-simbol, dan lainnya tidak dapat kita rasakan kehadirannya secara nyata. Bilangan real yang artinya nyata saja tidak nyata dalam kehidupan, seperti 60. Bagaimana bentuk dari bilangan 60 secara nyata? Abstrak sekali, tidak bisa dibayangkan. Tapi kita bisa gunakan bilangan 60 untuk mengukur sesuatu, seperti 60 liter minyak atau 60 lembar uang 100 ribuan. Yang jelas dapat kita rasakan kehadirannya. Begitupun dengan fungsi kuadrat. Kita tidak bisa merasakan bagaimana sebuah persamaan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat berkontribusi di dalam kehidupan secara langsung. Namun, tanpa kita sadari, bentuk representasi kurva dari fungsi kuadrat hadir menemani kita di setiap harinya. Misalnya saja dalam bentuk bibir seseorang yang sedang tersenyum ataupun sedang cemberut. Juga pada bentuk jembatan yang sering kita lewati setiap saat. Dan bentuk pelangi, ya, itulah beberapa aplikasi menarik dari fungsi kuadrat di dalam kehidupan nyata. Lebih jelasnya tentang grafik fungsi kuadrat, simak terus videonya sampai selesai. Sebelum ke materi grafik fungsi kuadrat, jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya ya, untuk mencatat hal-hal yang penting ya, dicatat di buku catatan kalian. Sekarang ke materi grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita ke grafik fungsi kuadrat, kita pahami dulu karakteristik grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Dari bentuk aljabar tersebut dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung atau parabola dengan karakteristik sebagai berikut ya. Jika a lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas ya. Perhatikan gambar grafik tersebut. Jika a kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Perhatikan grafik tersebut. Sudah paham ya? Itu jika kita lihat nilai a-nya. Sekarang kita lihat nilai diskriminan ya. Nilai diskriminan kemarin rumusnya apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik ya. Perhatikan grafiknya. Sedangkan D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Ya, perhatikan grafiknya ya.
Jika nilai D-nya kurang dari 0, maka parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X ya. Perhatikan grafiknya. Itulah karakteristik grafik fungsi kuadrat dilihat dari nilai A dan diskriminannya. Sekarang kita ke grafik fungsi kuadrat, tepatnya menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama, perhatikan nilai A. Jika nilai A-nya lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas ya, tadi sudah kita singgung. Jika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Selanjutnya, kita menentukan titik potong dengan sumbu X ya, diperoleh jika Y sama dengan 0. Apabila akar-akar persamaan tersebut adalah X1 dan X2, maka koordinat titik potong grafik dengan sumbu X adalah X1,0 dan X2,0. Banyaknya akar persamaan kuadrat ditentukan oleh diskriminan ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih dari 0 berarti mempunyai dua akar X1 dan X2, sehingga grafiknya memotong sumbu X ya. Jika D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya sama, X1 sama dengan X2, sehingga grafiknya menyinggung sumbu X. Dan jika D kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak nyata, sehingga grafik tidak memotong sumbu X ya, diingat. Selanjutnya, langkah ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y, diperoleh jika X sama dengan 0, sehingga grafik memotong sumbu Y di titik 0,C. Langkah selanjutnya, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum atau titik puncaknya. Untuk persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A, sedangkan nilai optimum Y sama dengan D per min 4A. Jadi diperoleh titik puncaknya adalah X, Y ya, dimasukkan tadi min B per 2A, min D per 4A. Untuk mencari nilai Z ada alternatif lainnya loh. Ingat, untuk menentukan titik puncak dapat digunakan mencari nilai X terlebih dahulu, yaitu dengan persamaan sumbu simetri. Setelah itu, substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, sehingga diperoleh titik puncaknya. Misalkan titik puncaknya tuh P, berarti P dalam kurung X, Z. Selanjutnya, kita menentukan titik bantu. Untuk melengkapi gambar grafik, diambil beberapa nilai X dan Y secukupnya. Nilai X sedapat mungkin diambil yang simetris. Diingat, nilai X diambil yang simetris. Selanjutnya, dapat dibuat tabel nilai fungsi sebagai berikut. Ya, langkah terakhir kita baru menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Contoh soal, buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Perhatikan cara menjawabnya.
penyelesaian. Yang pertama, perhatikan nilai A. Dilihat, nilai A sama dengan 1, berarti lebih dari 0. Maka parabola terbuka ke atas. Ya. Selanjutnya, kita menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Berarti kita tulis persamaannya X kuadrat plus 4X sama dengan 0. Ya, kita faktorkan. Ya, ada faktor yang sama yaitu X-nya keluar. Berarti X dalam kurung X plus 4 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Ya, 4-nya pindah ruas, berarti X sama dengan min 4. Jadi, memotong sumbu X di titik 0,0 dan min 4,0. Paham ya? Langkah selanjutnya, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan, kita masukkan nilai X-nya 0 ke dalam persamaan tadi. Berarti 0 kuadrat plus 4 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 berarti 0. Jadi memotong sumbu Y di titik 0,0. Langkah selanjutnya, kita menentukan sumbu simetri dan nilai optimum ya. Ini merupakan titik puncak. Sumbu simetri dulu. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nilai B-nya berapa tadi? 4 ya, dari rumus min berarti min 4 per 2 kali 1 berarti min 4 bagi 2 yaitu min 2. Selanjutnya kita mencari nilai optimum ya. Ingat, bisa dicari dengan mensubstitusikan nilai X ke persamaan ini ya. Berarti substitusikan X sama dengan min 2 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Kita masukkan nilai X-nya, berarti Y sama dengan min 2 pangkat 2 plus 4 kali min 2. Min 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 4 ditambah min 8 yaitu min 4. Jadi titik puncaknya adalah min 2, min 4. Langkah selanjutnya kita menentukan titik bantu ya. Nilai X-nya kita ambil titik X yang simetris. Ingat, yang simetris. Kita tulis di sini ya titik-titik yang sudah kita temukan, yaitu 0,0, min 4,0 dan min 2, min 4. Kita tentukan letaknya di koordinat kartesius. 0,0, min 4,0 dan min 2, min 4. Langkah selanjutnya kita menentukan titik bantu ya. Nilai X-nya kita ambil titik X yang simetris. Ingat, yang simetris. Berarti kita ambil nilai min 3 dan min 1 ya. Kita masukkan nilai X-nya min 3 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Berarti min 3 pangkat 2 ditambah
4 kali min 3 sama dengan 9 ditambah min 12 sama dengan min 3. Selanjutnya untuk X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 4 kali min 1, berarti 1 ditambah min 4 yaitu min 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Jika X-nya min 3 berarti Y-nya min 3. Jika X-nya min 1, Y-nya min 3 ya. Terus tabel yang terakhir kita isikan X, Z berarti min 3, min 3. Yang ini min 1, min 3. Langkah terakhir ya, sekarang langkah terakhir menggambar grafik ya. Kita masukkan titik-titiknya. Titik-titiknya 0,0, terus min 4,0, terus titik puncaknya min 2, min 4, terus titik lagi min 3, min 3, dan min 1, min 3. Selanjutnya titik-titik ini dihubungkan membentuk parabola ya. Ini grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Sudah paham ya? Sekian belajarnya kali ini membuat grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Yang baru join di channel ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.